Dunia tengah dilanda pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan, sekolah dan kuliah dilakukan tanpa tatap muka, pusat perbelanjaan ditutup, dan hal lainnya. Penanganan COVID-19 dilakukan dengan sangat maksimal, namun apa daya, beberapa oknum menghambat penanganan dengan menyebarkan berita palsu bahkan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Hoaks atau berita palsu menjadi masalah serius di Indonesia, karena berita palsu ini seringkali menimbulkan keraguan tak berdasar akan suatu hal. Contohnya dalam penanganan COVID-19, yakni vaksinasi yang dianggap bohong ataupun vaksinasi pemerintah berisi air biasa dan sebagainya. Ada juga seorang pemuda yang merusak ambulans dikarenakan termakan isu selama PPKM yang mengatakan bahwa ambulans kosong berkeliaran hanya untuk menakuti warga. Selain itu, ada juga isu yang disampaikan terkait dengan sistem kerja virus COVID-19 yang tidak benar oleh seorang dokter yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Penanganan COVID di Indonesia idealnya berjalan dengan baik jika semua rakyat mendapatkan informasi yang jelas dan benar dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentu saja kita juga tidak membiarkan berita palsu tersebar begitu saja. Selain menghadapi permasalahan terkait maraknya hoax, Indonesia juga masih harus berjuang melawan kasus korupsi. Korupsi bukanlah permasalahan baru bagi Indonesia. Namun, hingga saat ini, kondisi penanganan kasus korupsi Indonesia masih cukup mengkhawatirkan. Transparency International Indonesia mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2020 berada di skor 37, turun sebanyak 3 poin dari tahun 2019, yang menjadikan Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang terlibat. Baru-baru ini, kasus korupsi yang ramai diperbincangkan adalah kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. Kasus tersebut sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Indonesia. Dana bantuan yang seharusnya sampai ke masyarakat untuk menyambung hidup justru dikantongi oleh para elit pemerintah. Dampak lebih lanjut, terkait pemulihan ekonomi. Bantuan sosial yang dianggarkan diharapkan juga dapat membantu perputaran roda perekonomian di Indonesia. Tidak hanya itu, korupsi secara luas juga akan berdampak pada minimnya pembangunan infrastruktur, menghambat pertumbuhan ekonomi, memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja dan investasi, mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan supremasi hukum. Pada pidatonya di gedung MPR, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa 100 tahun Indonesia atau pada tahun 2045, Indonesia akan menggapai mimpinya, yaitu menjadi negara yang merdeka sebagaimana mestinya. Pada tahun itu, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. PDB mencapai 7 triliun US dollar dan sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati 0%. Namun, perlu menjadi catatan, hal tersebut akan sulit tercapai apabila kasus korupsi di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, mulai dari saat ini, penanganan korupsi di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Salah satunya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi.